Julia nih guys, akhirnya dia menyesal dan minta maaf kepada mamanya karena telah berkata kasar kepada mamanya. Akhirnya nih guys, hubungan Mama Gina dan juga Julian akhirnya membaik dan mereka berdua akhirnya bersatu kembali nih guys ya. Tidak ada perselisihan lagi dan disitu Safira seneng banget melihat hubungan mamanya juga Julian membaik seperti itu nih guys. Nah, sementara Sisi yang telah ditolong oleh Abian otomatis ngebuat Abian itu berpikir bahwa Sisi adalah orang yang sangat baik. Nah, tentu karena dia telah ditolong juga oleh Abian, membuat Sisi harus ya mengobati tangannya Abian yang terluka seperti itu. Walaupun pada akhirnya ya Pak, walaupun pada awalnya di situ sebenarnya Abian bisa sendiri, namun ya di situ dia melihat bahwa Abian itu Sisi adalah orang yang sangat baik, bahwa kedua orang tua Sisi pasti mendidik Sisi dan juga Julian menjadi orang yang baik. Nah, sementara ya Pak Gunawan itu sendiri nih guys ya berharap bahwa hubungan ya Rafael dan juga Safira akan membaik seperti itu karena dia tahu banget bahwa Rafael sangat mencintai Safira. Nah, sementara itu nih guys, orang yang telah berusaha ingin ya membuat Safira itu celaka yaitu Yunia nih guys ya. Di dalam CCTV itu terbukti bahwa ada orang yang mau berniat jahat sehingga Safira ingin terbukti bersalah. Untung saja di situ ada CCTV yang membuktikan bahwa Safira tidak bersalah. Nah, ketika Julian itu ya menemukan orang tersebut dan berusaha untuk menghampirinya dan membuka maskernya dan ternyata dia gagal seperti itu loh guys, ternyata dia tidak berhasil. Nah, seperti itu. Kehidupan Dania nih guys saat ini memang tidak baik-baik saja, dimana dia sekarang memutuskan untuk memilih mengontrak saja nih guys dan meninggalkan Yuda seperti itu nih guys, agar hubungan cinta dia dengan Yuda memang tidak baik-baik saja seperti itu. Karena dia tahu bahwa cinta dia itu bertepuk sebelah tangan dengan Yuda, makanya dia memutuskan untuk meninggalkan Yuda. Walaupun sebenarnya dalam hati dia masih sangat mencintai Yuda dan berharap Yuda itu mempedulikan dia semacam itu. Nah, keegoisan dia sendiri memilih untuk mengontrak sendiri nih guys. Dan ternyata kontrakannya itu ada tikus. Dan dia ketakutan seperti itu nih guys kalau banyak tikusnya seperti itu. Dan dia sangat sedih. Dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya Loli semacam itu nih guys. Makanya dia sedih. Nah, sementara Romi itu seneng banget ngelihat istrinya yang sedang tidur pulas karena dia berharap bahwa dia bisa tidur di samping istrinya semacam itu. Makanya dia segera ke kamar mandi untuk bersih-bersih segera. Dan seperti itu nih guys, dia langsung bergegas ke kamar mandi. Nah, sementara suaminya sedang ke kamar mandi nih guys, di situ ada istrinya nih guys, yang ternyata memang tadi itu pura-pura tidur. Kenapa? Karena dia pengen ngecek handphonenya Mas Romi. Dimana Romi itu kan meninggalkan handphonenya itu, ya kan di depan meja. Nah, di situ ya Wulan berusaha untuk ngecek nih guys ya, find location di aplikasinya ya di handphonenya Romi. Namun ternyata dia tidak bisa membuka. Kenapa? Karena saat ini handphonenya sudah dikunci guys. Nah, karena dikunci semacam ini membuat ya istrinya Wulan ini kebingungan bagaimana cara membukanya. Kenapa sekarang kok jadi dikunci semacam ini gitu loh. Ini polanya apa gitu kan. Aduh, ini membuat istrinya kebingungan nih guys. Tiba-tiba dari belakang suami yang sudah selesai mandi nih guys ya mengetahui bahwa istrinya itu membuka handphonenya. Handphonenya itu kan privacy bagi Romi itu sendiri. Nah, sejak kapan ya kan istrinya itu ya berani main membuka HP suaminya semacam itu. Nah, kecurigaan istrinya Wulan itu masih mendalam terkait suaminya yang masih mencintai Dania. Nah, menurut Romi itu hanya alasan dari istrinya saja yang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa istrinya hanya ngomong tidak berdasarkan bukti. Namun, firasat seorang wanita, apalagi dia yang hamil, itu tidak pernah salah menurut ya Wulan. Maka dari itu Wulan percaya, makanya dia berusaha untuk memasang find location di handphonenya Romi karena dia curiga. Nah, karena suaminya itu tidak memenuhi apa yang diminta oleh istrinya Wulan, maka dia harus tidur di luar saja semacam itu. Nah, sementara hubungannya
Ya, Safira dengan suaminya Julian memang diharapkan membaik nih guys, seperti itu. Apalagi kemarin ya tadi malam mereka itu habis ya walau begituan ya malam-malam seperti itu dan berharap mereka cepat punya momongan lagi dan berharap nih guys Julian bahwa usaha mereka nih guys ya untuk bisa bikin momongan agar segera terlaksana dan berharap kepada Allah supaya hubungan mereka baik-baik saja. Dan di situ nih guys mereka seneng banget nih guys ya. Makanya di situ nih guys ya ada istrinya Safira yang mengantarkan suaminya itu ya naik mobil pergi ke mobil nih guys ya untuk berangkat ke kantor. Nah sementara ada mamanya nih guys ya, mamanya itu hanya disalimi saja dan kemudian Julian main pergi begitu saja. Mama, Gina tahu bahwa anaknya itu masih marah. Sementara ya ada Safira di situ yang berusaha untuk mengantar suaminya pergi ke mobil ya kan karena mau berangkat kerja semacam itu. Nah dari jauh di situ nih guys ya Mama Gina berusaha untuk datang nih guys karena dia tahu betul bahwa saat ini ya anaknya Julian masih marah kepada mamanya atas ucapannya kepada Safira karena walau bagaimanapun Julian yang sangat mencintai Safira kok bisa mamanya ngomong seperti itu. Dan kemudian di situ ada Safira yang menghampiri mamanya dan juga Safira itu ditanya oleh Mama Gina, apakah di situ suaminya masih marah seperti itu kepada dia? Namun di situ nih guys ya ada Safira yang berusaha untuk bilang kepada Mama Gina bahwa tadi itu memang agak sibuk ya guys. Seperti itu makanya dia main cepet-cepet. Namun mamanya itu ya sudah disalimi sudah alhamdulillah seperti itu. Dan di situ ada Sisi juga nih guys yang mau berangkat ke kuliah semacam itu nih guys. Nah, tiba-tiba nih guys ya, dari belakang ya ada Mona yang memeluk Rafael karena Mona sangat mencintai Rafael. Bahkan dia ingin mengajak pergi ke kantor bareng semacam itu. Namun sayangnya guys, Rafael itu nggak mau ya bareng bersama dengan Mona. Kenapa? Karena dia tidak mencintai Mona. Di samping itu dia banyak kerjaan semacam itu. Nah, karena tidak mau ya berangkat bareng dengan Mona dan tidak perhatian dengan Mona membuat Mona ini sedih. Karena apa? Dia sedang mengandung anaknya Rafael. Kenapa Rafael itu tidak benar-benar mencintai dia? Begitu loh. Paling tidak akan peduli dengan calon buah hatinya. Kenapa dia begitu banget gitu loh. Coba kepada Mona. Ya semacam itu. Nah terjadi perdebatan di antara mereka berdua nih guys. Antara Mona dan juga suaminya Rafael. Mona yang sangat mencintai Rafael. Dia sangat tergila-gila kepada Rafael. Namun sayangnya Rafael tidak seperti itu. Dia tahu bahwa selama ini ya kan Mona hanya punya kekuasaan, kekayaan. Dia akan bisa mendapatkan apa yang dia mau. Namun, ya, Mona tidak akan pernah bisa mendapatkan cintanya Rafael semacam itu. Dan pernikahannya sejak awal itu sudah salah semacam itu, guys. Karena apa? Mona itu punya kekuasaan semacam itu. Ya, dia hanya ingin menaklukkan hatinya Rafael saja, bukan karena atas dasar cinta semacam itu. Rafael menegaskan ya bahwa dia sangat tidak mencintai Mona. Mona tahu betul sampai detik ini Rafael masih mencintai Safira semacam itu. Padahal ketika menikah dengan Mona, Rafael berjanji akan meninggalkan Safira dan melupakan Safira. Namun nyatanya apa? Bahwa sampai detik ini Safira itu masih ada di hatinya Rafael. Dan Rafael memang sampai dulu ya dari dulu sampai sekarang masih mencintai Safira sampai kapanpun. Dan di situ Mona berharap bahwa Rafael mau meninggalkan Safira. Kenapa? Karena ada calon buah hatinya semacam itu. Namun sekali lagi bahwa Rafael itu tidak mencintai Mona. Mona itu hanya ingin menaklukkan hatinya Rafael saja, tidak ada dasar cinta semacam itu. Makanya di situ Rafael juga bilang bahwa dia pengen bercerai dengan Mona. Dan di situ nih guys, pertengkaran Mona dan juga Rafael ternyata dilihat oleh kedua orang tuanya Rafael, terutama Mama, ya, Mama Lestari. Di mana Mama Lestari ini menghampiri anaknya Rafael dan mengingatkan Rafael untuk tidak marah-marah, apalagi di situ kan ada istri yang sedang hamil. Kenapa dia marah-marah? Di situ suaminya ya Pak Gunawan sudah berusaha untuk mengingatkan ya Mama Lestari untuk tidak ikut campur. Dan di situ nih guys ya, Rafael tetap nekat dan bilang kepada Mona bahwa dia akan meninggalkan Mona dan akan sesegera mungkin menceraikan Mona. Dan Mona otomatis tidak mau dong ya ditinggalkan oleh ya suaminya, orang yang sangat ia cintai semacam itu. Karena memang Rafael tidak mencintai dia semacam itu loh guys. Sampai kapanpun dia tahu bahwa cintanya hanya kepada Safira semacam itu.
Namun Mona yakin bahwa dia pasti bisa mendapatkan cintanya Rafael gitu loh guys. Dan di samping itu juga inti dari poinnya adalah Rafael ingin menceraikan dia. Dan otomatis di situ nih guys ya, ada mama ya Rafael yang tidak terima kalau dia itu ingin menceraikan istrinya. Apalagi dengan kondisinya yang saat ini dia sedang hamil semacam itu. Dan di situ mumpung ada Mama Lestari, ini kesempatan bagi Mona nih guys untuk acting lagi nih guys ya, berusaha untuk acting bahwa perutnya sakit, kram semacam itu sehingga membuat Mama Lestari sangat kebingungan seperti itu nih guys ya. Dan seharusnya suaminya itu peduli seperti itu kepada Mona yang sedang mengandung buah hatinya Rafael. Kenapa Rafael justru malah biasa-biasa saja, malah cuek-cuek saja? Rafael tahu betul bahwa Mona itu sedang acting dan tidak benar-benar sakit semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Yuda, di mana Yuda ini sedang mengejar cintanya Sisi. Apapun akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan Safira melalui Sisi. Makanya dia harus sesegera mungkin menemui Sisi semacam itu. Makanya dia menghadang Sisi mau pergi kemana dia sudah tahu. Nah Sisi ini sebenarnya nggak mau berurusan dengan Mas Yuda. Buat apa lagi sih Mas Yuda ini mengganggu hidupnya Sisi semacam itu. Sisi sebenarnya sudah bertekad ingin meninggalkan Yuda karena walau bagaimanapun dia tidak mau terjerumus begitu sangat dalam semacam itu nih guys ya. Dan kemudian karena di situ dia ada Yuda yang berusaha untuk menghadang dia sehingga dia harus turun dari mobil dan dia berusaha untuk menjelaskan kepada Mas Yuda semacam itu, ada apa lagi? Kenapa mengganggu Sisi lagi? Dan Sisi nggak mau diganggu lagi nih guys ya. Di situ nih guys ya, Yuda hanya ingin bilang dan ingin menegaskan terkait Dania semacam itu. Nah, ketika Yuda itu membahas Dania, di situ Sisi kurang terima dan langsung menampar Yuda karena dia tidak mau lagi berurusan dengan Dania dan tidak mau mendengar kata nama Dania lagi semacam itu. Dengan sangat kecewa dia pergi meninggalkan Yuda dan pergi begitu saja nih guys semacam itu. Nah sementara ya Mona itu nih guys ya tetap acting karena kondisi dia tidak baik-baik saja. Karena ada Mama Lestari yang sangat mendukung dia dan ini kesempatan untuk bisa mendapatkan perhatiannya. Dan di situ nih guys ya, Rafael berusaha untuk menjunjung istrinya ke ranjang seperti itu. Karena apa? Atas dasar mamanya yang meminta semacam itu. Nah, karena kondisinya di situ nih guys ya, Mona itu merasa kesakitan betul ya. Namun sayangnya suaminya Rafael tidak peduli, dia justru malah pengen pergi kerja aja. Namun menurut istrinya, menurut mamanya, ya Mama Lestari, kenapa kok dia malah mentingin kerjaan daripada istri yang sedang hamil buah hatinya, semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Rafael tetap nekat ingin pergi nih guys ya, dan dia mau meninggalkan Mona, bahkan ingin menceraikan Mona. Mendengar perkataan itu otomatis membuat ya mamanya kurang suka, apalagi di situ memang ya mengandung cucunya gitu loh. Kenapa dia tidak peduli banget semacam itu? Rafael tahu betul bahwa dia itu sedang acting. Mona tidak benar-benar sakit. Makanya ketika dibawa ke rumah sakit dia nggak mau. Dia tahu betul Mona itu tidak sakit. Makanya dia memilih untuk minum obat dari dokter saja. Nah kemudian tahu betul bahwa sikapnya Rafael semacam itu ditampar langsung oleh mamanya. Mama Lestari langsung menampar dan membuat Rafael ini sangat kecewa kepada mamanya. Sehingga Mama Lestari ini mengejar anaknya semacam itu loh guys. Karena apa? Dia telah menampar anaknya sendiri demi Mona semacam itu. Pak Gunawan nih guys ya kurang suka melihat perhatian ya Mama Lestari berlebihan kepada Mona. Dan dia berusaha untuk menegaskan kepada Mona untuk menjauh dari anaknya Rafael. Karena dia tahu betul cintanya hanya kepada Safira. Memang Mona punya kuasa, punya kekuasaan, punya uang seperti itu. Namun apapun yang dia lakukan itu tidak akan pernah bisa mendapatkan hatinya Rafael sepenuhnya. Maka dari itu Papa Gunawan minta kepada Mona untuk meninggalkan saja Rafael. Mona ini diharapkan untuk meninggalkan Rafael. Setelah dibilangin seperti itu oleh Pak Gunawan membuat Mona kecewa, marah betul. Sementara mamanya Rafael mengejar-ngejar Rafael minta maaf. Nah sementara Mona ini marah betul guys ya. Marah betul kenapa semua orang tidak peduli dengan diri dia. Padahal dia sedang mengandung buah hatinya Rafael. Dia marah betul karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dengan kekayaannya dia pasti yakin bahwa dia akan melakukan hatinya Rafael. Dan sementara Mama Lestari berusaha untuk minta maaf dan memeluk anaknya, tidak ada maksud apapun. Dia menampar anaknya semacam itu. Namun pengen yang terbaik buat anaknya dan juga Mona hubungannya baik-baik
baik-baik saja. Nah disitulah baru menyesal tuh ya, Mama Lestari menampar anaknya. Dibilangin suaminya, makanya jangan terlalu kalau ngebela Mona semacam itu. Akhirnya apa yang dikorbankan anaknya sendiri, Rafael, malah semacam itu. Ya barulah di situ Mama Lestari sadar betul, dia menangis, salah. Dia salah atas apa yang telah dia lakukan, dan itu nggak maksudnya menampar anaknya semacam itu. Ya namanya apa yang telah terjadi, mau gimana lagi, seperti itu hanya penyesalan. Dan sebenarnya juga memang Rafael sangat mencintai Safira semacam itu. Nah Sisi nih guys yang berada di jalan nih guys, dia sangat kecewa dengan Mas Yuda. Dia kepikiran terus terkait Yuda yang mengejar-ngejar dia. Dia tahu betul bahwa cintanya hanya kepada Dania. Kenapa? Karena dia hanya belum menyadari saja bahwa Dania dan juga Yuda itu punya rasa cinta yang sama. Hanya saja rasa cinta di Yuda itu belum tumbuh dan belum disadari betul. Karena dia benar-benar peduli kok dengan Loli dan juga Dania. Atas dasar apa? Pastinya suka kan? Nggak mungkin kalau nggak suka dia peduli banget dengan Dania. Maka dari itu dia berusaha untuk memilih pergi dari Yuda. Dari ketimbang dia akan sakit hati semacam itu loh guys. Ya, nah ketika dia kepikiran akan hal itu nih guys ya, dia terus mikirin lebih baik dia meninggalkan Yuda demi kebaikan semacam itu. Daripada dia berlarut-larut cinta dan kemudian membuat dia sakit hati. Ya, nantinya dia akan meninggalkan, daripada Yuda akan meninggalkan Sisi suatu saat nanti atas dasar tidak cinta. Di saat dia mikirin itu, dia nabrak gerobak orang lain tanpa dia sadari. Sehingga nih guys, disitu banyak orang nih guys yang mencemooh Sisi. Kasihan banget nih guys, karena kepikiran Yuda akhirnya dia nabrak seseorang dan dia harus disuruh untuk mempertanggungjawabkan, dan dia harus keluar dari mobil dan untuk bertanggung jawab atas apa yang ia telah lakukan. Nah kemudian Sisi keluar dari mobil dan berusaha untuk mempertanggungjawabkan. Namun orang-orang atau masyarakat sekitar itu nih guys ya, menghakimi Sisi dengan sendiri seperti itu nih guys. Sisi tangannya diganteng ke sana kemari, dia kesakitan walaupun dia berusaha untuk ya guys ya bertanggung jawab. Namun ya di situ untung saja ada Yuda. Yuda datang selaku seorang pahlawan di hadapan Sisi, menolong Sisi. Walaupun dia dihajar orang-orang, ya dengan peduli dia ya mendapatkan hatinya Sisi, apapun akan dia lakukan semacam itu nih guys. Di situ tiba-tiba polisi datang nih guys, karena melihat di depan dia ada orang yang berkelahi semacam itu. Nah kira-kira ada apa? Nah setelah diselusuri ternyata orang-orang itu ya Sisi itu nabrak gerobak. Nah polisi menginginkan yang terbaik, ngomongnya baik-baik seperti itu, jangan main hakim sendiri. Nah kemudian di situ nih guys, Sisi pasti bakal bertanggung jawab kok semacam itu. Dan mengenai tanggung jawab berapa sih biaya kerugiannya, Yuda sudah mengeluarkan uang demi Sisi. Ya, dia akan menanggung semuanya seperti itu. Pastinya dia akan bertanggung jawab dan kemudian memberikan uang yang sangat banyak kepada bapak ya penjual gerobak tersebut, yang punya gerobak tersebut sudah diganti rugi semacam itu. Dan keadaannya bahwa setelah dipukul otomatis membuat Yuda tidak baik-baik saja, dan Sisi berharap membawa dia ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia babak belur, dihajar orang-orang kan. Namun sayangnya di situ Yuda nggak mau, dia suruh diajak pulang saja. Namun sayangnya dia tidak bisa menyetih dengan kondisi dia dipukulin semacam itu. Nah karena kasihan, lagi-lagi kasihan Sisi yang masih punya cinta, dan dia juga ngerasa bersalah karena di situ Mas Yuda sudah membantu dia. Mengenai uangnya nanti pasti dia akan mengganti. Namun sayangnya Yuda tidak perlu mengganti uangnya tersebut. Nah Sisi ini diharapkan Yuda untuk mengantar ke rumah dia semacam itu. Nah mengenai mobilnya akan dititipkan di situ saja nih guys. Di situ Sisi masih peduli mengantarkan Yuda ke rumahnya.